اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم اجزي عنا وعن المسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه
wajzi 'anna wa 'anil muslimina bima huwa ahluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nur siang ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah di kesempatan perjumpaan hari Jumat ini kembali kita bulatkan tekad untuk memperbaiki hubungan kita masing-masing kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-islahu billah, memperbaiki, memperbarui komitmen keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, utamanya yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, serta meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita melanggar lagi aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, utamanya ma'asyiral muslimin, dosa-dosa besar, al-kabair. Sambil pelan-pelan kita didik diri ini untuk meninggalkan segala macam bentuk pelanggaran dan kemaksiatan kepadanya. Utamanya kita masih berada di paruh awal menuju paruh kedua akhir bulan Dzulhijjah. Lalu kita akan masuk bulan Muharram, rangkaian bulan-bulan haram di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita berbuat kebajikan dan meninggalkan dosa-dosa. Di mana di bulan-bulan haram ini Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga melipat gandakan beban dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini, umat Islam ada 3 kategori, 3 klaster umat Islam sebagaimana dituturkan oleh Al-Quran, sebagaimana diajarkan oleh agama ini, bahwa ada umat Islam kita ini orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang melanggar terus hidupnya, dominan terus dengan dosa, kebaikannya sedikit tapi dosanya dominan di dalam hidupnya. Disebut di dalam Al-Quran kategori ini orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, zalimun li nafsi. Golongan yang kedua adalah orang yang sedang-sedang saja, orang-orang yang berimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Disebut di dalam Al-Quran golongan muqtasid. Tapi ada satu golongan yang oleh Al-Quran, oleh agama ini digambarkan sebagai orang-orang yang kebaikannya selalu mendahului niat-niat buruknya, orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang muwaffaqin, orang-orang yang dengan izin Allah dijadikan orang-orang yang terdepan, terdahulu di dalam kebaikan. Senantiasa mereka berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga keburukan dan dosanya seakan-akan tak berarti. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian aku wariskan Alkitab, aku ajarkan Islam ini, ajaran ini, dan aku berikan Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah ini, umat Islam ini. Faminhum zalimun li nafsihi, ada orang-orang yang senantiasa terus-menerus berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang berdosa, termasuk zalim kepada orang lain. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa jika pada dirinya sendiri saja dia zalim, maka lebih-lebih kepada orang lain.
Jika dia aniaya, berbuat merugikan kepada dirinya sendiri, maka lebih-lebih dia bisa merugikan orang lain. Orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab setiap amal baik akan menemukan imbalannya, demikian pula amal buruk akan menemukan karma dan balasannya. Ma'asyiral muslimin, faminhum zalimun li nafsihi. Ada umat ini yang dominan zalim kepada dirinya sendiri, sudah tahu itu haram dilanggar juga, sudah tahu itu wajib tapi diabaikan kewajibannya. Orang-orang yang hidupnya dominan maksiat, dominan pelanggaran, ini juga tetap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka kategori orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, yang kedua adalah orang yang sedang-sedang saja, yaitu orang-orang yang berimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Orang-orang yang nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala imbang antara pahala dan dosanya. Orang-orang ini banyak dari umat Islam. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi ada orang-orang yang selalu terdepan. Orang-orang yang jika ada niatan buruk, di cancel niatnya itu, lalu dia ubah dengan niatan baik. Orang-orang yang jika hatinya membisikkan keburukan atau perbuatan dosa, tiba-tiba dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, lalu dia segera menimpali perbuatan hidupnya itu, menimpali niatan buruknya itu dengan kehidupan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Itulah orang-orang yang disebut sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir, kata Al-Qur'an. Di dalam narasi surat Al-Waqiah, tiga golongan ini disebut golongan orang-orang. Yang pertama disebut ashabus shimal, yaitu orang-orang yang akan menerima rapotnya dengan tangan kiri atau dari balik punggungnya. Sedangkan yang kedua adalah ashabul yamin, orang-orang yang akan menerima rapot amalnya dengan tangan kanan atau dari depan. Lalu orang-orang yang utama adalah as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, orang-orang yang terdepan, yaitu orang-orang yang tidak lagi mendapatkan catatan amal karena amalnya telah baik, langsung masuk surga tanpa hisab, sebagaimana dituturkan oleh Imamuna Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga dari umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Wa sulusun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfar lahum, sepertiga lagi akan datang membawa dosa-dosanya yang banyak, akan tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang ashabul yamin atau orang-orang muqtasid, orang-orang yang telah tobat dari dosanya namun belum menjadi orang-orang yang golongan pertama wasulusun yang tadi itu, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan terakhir kata Abdurrahman Ad-Daibai al-Imam, sulusun ya'tuna bidunubihim wa khataya idham. Ma'asyiral muslimin, adalah ashabul yamin, orang-orang yang akan menerima rapot amalnya dengan tangan kanan atau dari depan. Lalu orang-orang yang utama adalah as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, orang-orang yang terdepan, yaitu orang-orang yang tidak lagi mendapatkan catatan amal karena amalnya telah baik, langsung masuk surga tanpa hisab, sebagaimana dituturkan oleh Imamuna Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga dari umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Wa sulusun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfar lahum, sepertiga lagi akan datang membawa dosa-dosanya yang banyak, akan tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang ashabul yamin atau orang-orang muqtasid, orang-orang yang telah tobat dari dosanya namun belum menjadi orang-orang yang golongan pertama wasulusun yang tadi itu, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan terakhir kata Abdurrahman Ad-Daibai al-Imam, sulusun ya'tuna bidunubihim wa khataya idham. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah, kita ini, diri kita ini, kira-kira
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk kategori mana? Mengingat apa yang dipesankan oleh Sayyidina Al-Faruq Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungkan dirimu sebelum kau diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan izin masuk di golongan pertama. Sebab golongan pertama ini adalah orang-orang yang disebut sabiqun ilal khairat, as-sabiqun bi'idni rabbihim, orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan amaliyah-amaliyah saleh di al-ashhur al-hurum. Setelah kita melakukan rangkaian ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari raya Idul Adha, sampai hari tasyrik selesai, kita masih berada di dalam naungan bulan-bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana hati kita jaga, bagaimana kita merawat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang muwaffaqin, orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang terdepan, yang senantiasa kebaikannya selalu mendahului keburukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك يا واهب العطيات. اللهم اغفر أمة نبينا محمد وأصلح أمة نبينا محمد واستر واجبر أمة نبينا محمد والتف بأمة نبينا محمد واشف مرضى أمة نبينا محمد. اللهم اشف مرضى أمة نبينا محمد. اللهم أصلح حاجات أمة نبينا محمد. اللهم فرج عن كروب أمة نبينا محمد. اللهم اقضي ديون المدينين من أمة نبينا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.